Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Masum, balik lagi bareng aku di Masum Podcast. Podcastnya Generasi Masum. Dan di episode kita kali ini kita kedatangan special guest yang sangat-sangat cantik nih, dan punya segudang aktivitas, juga gak pernah kehabisan energi untuk terus berkarya nih teman-teman. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Asti Azhar Legiarti, biasa dipanggil Asti. Aku alumni dari SMP dan juga SMA Al-Masum. Dan aku juga masuk ke PTN yang aku mau, yaitu Universitas Padjadjaran Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan alhamdulillah lulus menjadi sarjana kurang dari 4 tahun dan terpilih menjadi pembaca Ikrar Wisudawan dan juga lulus dengan predikat cum laude. Setelah lulus, alhamdulillah aku diterima di salah satu stasiun TV digital di Bandung. Dan juga tak lama dari itu aku juga diterima di BNI Kantor Wilayah Bandung. Dan sampai sekarang masih kerja di BNI. Dan hari ini aku diundang untuk sharing di Masum Podcast. Podcastnya Generasi Masum. Halo Teh Asti. Halo Nay, yang lebih cantik tentunya. Luar biasa. Teh Asti nih, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nay, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Seneng banget nih Masum Podcast. Di episode kali ini kedatangan Teh Asti yang super wow banget. Dan kayak tahan dan kayak dengan segala kesibukannya menyempatkan waktu untuk kesini. Oh my god. Alhamdulillah. Asti juga mau terima kasih dulu nih Nay, karena udah diundang juga tadi. Nay, makasih ke Asti. Asti juga bilang makasih buat teman-teman yang udah memperbolehkan mengundang Asti buat ngobrol-ngobrol bareng di sini. Makasih ya. Oke Teteh. Dan oh iya, Teh Asti ini nih alumni lulusan ini Vkom Unpad. Vkom Unpad itu salah satu fakultas yang sangat-sangat idaman lah ya di Universitas Padjadjaran. Dan Teh Asti juga aktif di kegiatan protokoler Universitas Padjadjaran. Dan saat ini Teh Asti berprofesi sebagai staf unit bisnis komersial di BNI wilayah Bandung. Dan juga Teh Asti ini aktif nge-MC event sana sini, banyak banget eventnya, luar biasa. Dan juga Teh Asti ini seorang wedding organizer. Wah, keren banget kan teman-teman, bener-bener segudang nih aktivitas ya. Dan akhirnya Teh Asti, kayaknya langsung aja kali ya, Generasi Masum nih udah gak sabar buat bongkar-bongkar Teh Asti ini. Boleh, sebagian udah dibongkar tadi di awal, sama Nay udah diceritain udah dibongkar. Karena sebenarnya gak banyak-banyak banget, cuman ya segitu gitu ya, tapi Generasi Masum pastinya pengen tahu lebih dalam lagi lah ya ke Teh Asti nih. Teh Asti udah menarik banget dari awal, pastinya bikin penasaran orang-orang gitu Asti. Ayo deh Teh Asti, aku pengen diceritain dong Teh Asti ini dulu waktu di SMP dan SMA Al-Masum gimana sih pengalamannya, dan boleh juga dong sharing ke kita gimana sih biar bisa berprestasi kayak Teh Asti waktu dulu. Waktu SMP ya, di SMP dulu nih. SMP itu dulu dari masuknya dulu deh ya. Aku itu dulu sebenarnya udah dari awal tuh pengen banget masuk Al-Masum. Jadi walaupun udah sama orang tua tuh ya udah masuk ke sini aja yang dekat dari rumah dan lain sebagainya, tapi nggak mau ke Al-Masum aja gitu. Padahal nggak tahu tuh Al-Masum tuh kayak gimana, cuman kayaknya bagus dan aku bisa mendapatkan banyak hal di sana, bukan hanya sekolah aja gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah di Al-Masum di SMP itu, sedikit bocoran nih ya, dulu aku nggak bisa ngobrol kayak gini Nay. Ya, sangat-sangat pemalu dan tidak bisa berbicara di depan umum. Cuman waktu SMP itu karena memang dilatih juga, terus kita juga kan kalau belajar nggak cuma di kelas ya Nay ya. Ya kita juga belajar di luar, kita juga ketemu orang juga, ditambah juga teman-temannya juga bukan dari lingkungan sekitar, tapi kita banyak kan teman-teman di luar Bandung juga kan ya. Itu jadi salah satu pembelajaran juga jadinya. Oh, cara ngomong sama orang lain yang aku nggak kenal sama sekali itu seperti ini kayak gitu. Ditambah juga sama guru-gurunya juga, tenaga pendidiknya sangat luar biasa sekali. Terus mengajarkan, khususnya aku dari yang nggak bisa ngomong depan umum sampai akhirnya bisa. Dan di segi akademis pun gitu kan ya, karena baru juga masuk sekolah, aduh gimana, tapi guru-gurunya tuh keren-keren banget sih, sabar-sabar banget gitu loh. Iya sih, terbukti sih. Iya kan? Gitu. Jadi semenjak itulah, dan ada satu momen di mana dulu aku
wali kelas aku waktu SMP itu Bu Sativa. Mungkin Bu Sativa juga nonton ya nanti ya. Wali kelasnya Bu Sativa, dulu aku itu nggak berani banget untuk ngomong, terus akhirnya Asti ayo cobain, dan itu tuh waktu kayak keputrian gitu, kita hari Jumat keputrian kan ya. Di situ setelah selesai keputrian kita juga kayak ada menggali bakat juga, dan akhirnya ayo bisa semuanya bisa, kan nggak ada yang nggak bisa gitu kan. Dari situ mulai belajar, akhirnya belajar puisi dulu tuh ya, puisi karena kan sering banget ya Almasum baca puisi kan ya. Kita belajar puisi, terus akhirnya ayo berani dari situlah mulai bisa menampilkan diri. Padahal aku tuh takut banget ngomong depan orang, tuh takut banget, sempat ngomong depan orang habis itu nangis kayak gitu loh. Ada di proses itu gitu. Itu waktu SMP. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, tenaga pendidiknya sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu guru semuanya juga sangat hebat. Jadinya pas untuk belajarnya pun kita banyak banget gitu loh, kayak banyak hal-hal baru yang ternyata mudah ya gitu. Kalau dipikirin doang kan kadang pas lihat, ih susah banget ini apa gitu kan. Overthinking. Iya, overthinking. Padahal pas sudah diajarin, terus guru-gurunya juga sabar banget ngajarinnya, ya akhirnya bisa. Dan ya itu mungkin salah satunya kenapa aku bisa alhamdulillah punya prestasi juga di SMP gitu. Dan waktu SMP juga aku alhamdulillah diamanahi sebagai ketua MPK juga. Gitu Masya Allah. Ini apa namanya, nggak nyangka sih sebenarnya. Itu salah satu mungkin pembelajaran aku aja untuk gimana caranya bisa mengontrol diri aku, bisa mengatur schedule-nya aku. Tadinya sih kayak gitu, tapi ternyata yang aku dapetin tuh lebih. Dan ketika aku tuh punya kayak, oh aku harus dapetin A, B, C, D, E gitu di Almasum. Tapi ternyata Almasum tuh kasih A sampai Z gitu loh. Jadi memang sangat luar biasa banget. Terima kasih banget buat Almasum dan juga guru-guru tenaga pendidiknya yang hebat banget gitu sih, Nay. Keren banget ya. Itu kan tadi cerita SMP. Kalau di SMA nih gimana di SMA? Kalau di SMA tuh sedikit nih ya, bocoran juga nih. Aku tuh sebenarnya nggak mau, tadinya tuh aku nggak mau ke Almasum lagi gitu. Kenapa? Aku nggak mau, bosen ceritanya gitu. Tapi memang aku memang harus ada di sini gitu. Bilang nggak mau tapi daftar gitu loh, gimana ya. Bilang nggak mau tapi daftar, ya akhirnya aku di sini. Dan ternyata memang banyak hal yang baru lagi, walaupun SMP SMA kita masih satu lingkungan gitu ya. Tapi yang didapatkan juga memang beda banget, beda banget lah ya. Teman-temannya baru lagi, guru-gurunya baru lagi, metode pembelajarannya baru lagi, dan tentunya lebih menyenangkan juga. Dan disitulah beberapa skill aku pun diasah lebih juga gitu. Karena kalau waktu SMP masih fokus sama akademisnya aku, yang lainnya masih kayak ya udah sedikit-sedikit aja gitu. Dan waktu SMA itu mulailah dikembangkan, mulailah dibantu. Aku bisa ngobrol kayak gini juga dari wali kelas aku juga, Pak Endang juga, Pak Endang Jamaludin, aku wali kelasnya. Terus diajarin MC tentunya, berbicara di depan umum, ya siapa lagi kalau bukan sama Bu Eva ya. Ya, sama Bu Eva. Dan alhamdulillah juga dikasih latihan terus, ditambah juga jam terbang itu sangat mempengaruhi kan ya. Dan setiap acara juga alhamdulillah sama Bu Eva dibantu untuk ayo Asti bisa. Bahkan aku juga ada di mana masa-masanya ciut sendiri, nggak mau, takut, nggak bisa kayak gitu. Cuman Bu Eva selalu bilang semuanya itu bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kalau misalnya nervous, kalau deg-degan, kalau apa, gak apa-apa, itu normal. Itu yang sampai dengan saat ini selalu tertanam di benak aku ketika ada acara atau apapun. Oke, tenang, kayak gitu. Karena memang ini prosesnya yang harus dilalui, kayak gitu. Dan pokoknya di SMA itu benar-benar digali banget sih, dikembangkan. Udah digali di SMP, dikembangkan di SMA, dan akhirnya selesai dari SMA aku bisa melanjutkan itu semua pas masuk universitas. Wow, keren banget ya gak sih generasi Masum, kayak oh my god, luar biasa gitu. Teh Asti, gemes banget lagi ngomongnya. Oh iya nih generasi Masum tuh harus tahu Teh Asti nih
tadi tuh aku belum sebut, Teh ini alumni SMP dan juga SMA Al-Masum dan juga sangat-sangat berprestasi karena selama 6 tahun sekolah di 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, Teh ini full beasiswa selama 6 tahun. Wow, keren banget gak sih teman-teman? Dan bangganya lagi sekarang aku satu alma mater di SMA Al-Masum. Alhamdulillah. Perlu di ini juga sih ya, aku bisa kayak gini karena aku di Al-Masum. Kalau misalnya aku di tempat lain belum tentu juga kayak gitu. Karena Al-Masum keren banget. Pokoknya fasilitasnya juga sangat mendukung untuk kita selalu berkarya, terus mengasah skill kita juga. Belum lagi para pengajarnya juga yang memang sangat berkompeten juga kan ya. Jadinya ke kitanya pun nggak hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban belajar 9 tahun gitu kan, nggak cuman gitu doang gitu. Tapi benar-benar untuk mengembangkan minat dan bakat kita juga. Betul. Teh. Nah sekarang aku pengen nanya nih Teh, sebenarnya sejak kapan sih Teteh seneng sama dunia public speaking ini sampai Teteh memilih prodi yang relevan juga kan dengan apa yang Teteh suka nih di public speaking, sampai kayak dunia kerjanya juga aku lihat aktivitasnya kayak MC di banyak event, terus kayak wedding organizer, terus juga sekarang kayak berprofesi di BNI atau yang di wilayah Bandung. Itu juga salah satu kayak kesenangan Teh Asti juga gitu nggak sih di bidang public speaking? Betul, alhamdulillah. Jadi dulu tuh aku waktu SMA ada cita-cita aku itu akan masuk IPS dan meneguhkan hati untuk ketika SMA langsung pilih IPS, nggak akan pilih IPA dulu gitu, karena memang aku sedikitnya mengenal diri aku, kayaknya aku akan sanggup dan akan lebih bisa berkembang ketika aku masuk ke jurusan yang aku mau kayak gitu. Dan kebetulan pun orang tua juga ya udah gimana kamu aja gitu kan. Akhirnya aku masuk IPS dan di IPS juga di situ, kalau IPS kan banyak banget belajar tentang sosial juga kan ya. Dan karena masuk situ ya otomatis kuliahnya pun aku cari yang memang sesuai dengan yang aku mau, yaitu tentunya komunikasi. Wah, komunikasi mana nih? Kayaknya sih ke Unpad aja gitu. Ke Unpad itu bukan karena yang pertama karena memang Unpad bagus. Terus yang kedua juga karena gak jauh juga dari rumah. Ya walaupun begini juga kadang masih anak mama gitu kan ya. Jadi ya udah yang agak dekat juga, dan ternyata ada Vkom Unpad. Jurusan pertama yang aku ambil itu adalah hubungan masyarakat, dan yang kedua itu jurnalistik. Kok jadi jurnalistik ya? Pleset dikit. Nah, yang alhamdulillah keterimanya itu di pilihan pertama, dan alhamdulillah juga masuknya lewat jalur undangan juga dulu SNPTN gitu kan. Dan setelah itu pun akhirnya aku meneruskan apa yang aku suka. Udah selain itu juga kan diwadahi juga sama kampus gitu kan. Terus belajar lebih banyak tentang komunikasi juga karena memang fakultas ilmu komunikasi kayak gitu. Dan ternyata di Universitas Pajajaran itu ada salah satu unit UKM yang nggak khusus sih sebenarnya, lebih ke protokoler, lebih ke pengaturan acara, lebih ke MC dan lain-lain. Dan ketika masuk ke Universitas Pajajaran sebenarnya aku nggak tahu ada itu. Yang aku tahu, aku masuk ke Unpad, aku masuk komunikasi, aku akan bisa nge-MC gitu loh. Karena kan memang dari SMA suka nge-MC gitu, dan udah kayaknya udahlah dari SMA udah nge-MC, ya udah aja lanjut gitu kan. Lanjut, dan ternyata di sana nggak ada, cuman pas penerimaan mahasiswa baru itu. Penerimaan mahasiswa baru tuh ada MC gitu loh yang ngebuka acara anak-anak mahasiswa baru gitu kan. Wah, kayaknya seru ya, itu UKM-nya apa ya gitu. Dan akhirnya ketahuan itu protokoler. Ya udah aku ikut masuk, dan di situ pun ada target lagi. Oke, target di sini nggak cuman belajar di Vkom, nggak hanya belajar di bangku kuliahnya aja, tapi aku harus mendapatkan lebih daripada itu. Dan di situ juga aku sudah menyusun, oh ya tahun sekian aku harus udah dapet ini nih, tahun sekian aku dapetin ini kayak gitu. Dan itu semua target semua itu tetap
ngikut ke yang awal. Aku suka MC, aku suka acara kayak gitu-gitu loh. Ya udah, aku pengen jadi, salah satunya itu aku ingin menjadi MC wisuda Unpad, karena itu luar biasa banget gitu loh, dan aku kayak wah pengen banget, harus gitu. Dan dari situlah mulai belajar, prosesnya pun lama. Kalau misalnya kita ngobrol ya, Nay juga mungkin tahu ya, di luar mic ini mungkin suara aku tidak seperti ini atau mungkin lebih cempreng mungkin ya, karena semua itu berproses dan semua itu belajar sampai akhirnya bisa lolos jadi MC di Universitas Padjadjaran. Selain di MC wisudanya, di acara-acara Unpad juga, alhamdulillah. Kayak gitu sih. Jadi awalnya dari SMA pastinya gitu. Berawal dari SMA. Karena kalau SMP tuh aku masih banyak gitu loh. Aku nyoba puisi, aku nyoba MC, aku nyoba nari gitu kan. Aku coba gamelan gitu, dicobain gitu. Dicoba segalanya. Jurnalistik aku ikutan, apapun aku ikutin. Cuman ternyata memang pas masuk SMA, ternyata aku nyaman di sini. Ternyata aku punya sesuatu deh kayaknya di sini yang bisa aku kembangkan di dalam diri aku. Wow, gitu. Ya keren banget ceritanya. Jadi panjang ya ceritanya, pertanyaannya sedikit, aku ngomongnya panjang banget. Ya nggak apa-apa, ya ampun, pastinya generasi Basum juga seneng lah diceritain sama Tetes panjang ini gitu, apalagi kisah-kisahnya yang lumayan inspiratif gitu ya Teh ya. Wah keren banget. Dan jadi untuk generasi Masum juga kayak ini bisa jadi motivasi juga ya Teh, bahwa kalau misalnya segala sesuatu yang kita jalani sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki tuh, keluarnya juga bakalan maksimal gitu ya. Betul. Kayak lebih enjoy dan bahagia juga ya Teh menjalaninya. Dan harus fokus juga Nay. Harus fokus juga, kalau soalnya kayak waktu pas aku SMP ikut semuanya gitu kan, akhirnya aku nggak tahu di mana, mungkin karena uji coba kali ya, karena aku juga baru terjun di dunia yang ternyata beraneka ragam gitu. Nih Teh, aku dengar nih Teh pasti juga jualan juga ya Teh. Alhamdulillah sambilan kalau sambilan. Boleh dong Teh, jualan apa nih? Jualannya, kalau sedikit cerita tentang jualan nih Naya sama teman-teman semua. Aku itu jualan udah dari SMP sebenarnya. Dari SMP? Ya, SMP aku jualan di sekolah. Jualan di sekolah itu ya sebenarnya iseng-iseng aja sih, iseng-iseng aja kayak jualan makanan, iseng-iseng gitu. Berhadiah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di SMP aku jualan makanan, SMA pun aku jualan juga, karena nggak tahu ya, anaknya emang nggak bisa diem apa gimana, aku juga nggak paham. Jualan juga di SMA, dan di kuliah juga karena mulai banyak kegiatan, aku sedikit untuk istirahat dulu, nggak begitu banyak jualan. Dan sekarang juga jualan lagi. Sekarang jualan lagi, aku bikin kayak dari aksesoris gitu sih, kayak gelang, terus strap mask kayak gitu. Terus bikin keripik juga, aku di rumah produksi keripik juga. Terus aku reseller juga yang lainnya. Ya begitu lah ya. Gimana ya, karena memang sebenarnya karena akunya mungkin nggak bisa diem aja sih Nay. Orangnya tuh harus sibuk gitu ya Teh. Sebenarnya sih aku lebih kayak aku mikirnya gini loh, kalau aku punya waktu luang, terus aku pakai cuma buat rebahan aja, sayang gitu loh. Kalau misalnya aku oke lah, aku butuh reward buat diri aku, buat me time gitu ya, buat rebahan dan lain-lain, tapi waktunya tuh ya sebentar aja gitu. Karena kan kita hidup waktunya nggak nungguin kita, jalan terus, ya nggak sih? Gitu. Makanya selagi aku bisa, ya kenapa nggak aku kerjain gitu sih. Bener ya, generasi Basum Testi ini bisa aja punya segala cara nih. Dan Testi ini bener-bener nggak pernah habis kayaknya ya baterainya, kayak selalu on terus gitu, nggak perlu dicas ya temen-temen ya. Perlu tiap malam aku tidur kok. Itu tidur doang gitu ya. Cuman setelah bangun tuh kayak dayanya tuh panjang gitu, terus kayak ngelakuin aktivitasnya tuh banyak. Apalagi nih gitu mungkin ya. Kayak harus dimanfaatkan gitu, nggak bisa didiemin abis 1%, 2%, nggak bisa diem aja gitu ya. Karena nggak akan selesai kalau didiemin Nay. Oke nih Teh, kalau boleh tahu, kalau di kehidupan Teh Asti nih sepanjang perjalanan ya, bukan sepanjang jalan kenangan. Pencapaian terbesar apa sih yang Teh Asti dapat gitu ya, yang pernah Teh Asti capai di bidang kehidupan ataupun di bidang dunia public speaking Teh Asti gitu? Boleh dong cerita, sharing ke kita. Boleh nih. Kalau untuk di per-MC-an gitu ya, di per-MC-an ini alhamdulillah tentunya
ada satu yang aku pengen banget itu adalah MC tidak hanya di lingkungan aku, tapi ada kayak tamu dari pemerintah gitu. Dan alhamdulillah waktu itu dikasih kesempatan juga sama Unpad buat MC di acaranya festival dari Kementerian Perikanan. Jadi ada Menteri Susi, waktu itu masih Menteri Susi menterinya. Ya dan di situ juga nggak cuman Bu Menteri aja, tapi juga ada bintang tamu lainnya juga, banyak dari artis juga ada. Dan itu tuh si pesertanya sendiri, tamunya sendiri pun nggak cuman hanya dari lingkup Universitas Pajajaran aja, tapi kalau nggak salah tuh SMA se-Jawa Barat, terus universitasnya juga nggak cuman dari Unpad, tapi mahasiswa dari universitas lain juga banyak. Dan tentunya ada pejabat-pejabat Unpad juga, ada pejabat negara, pemerintah juga yang lainnya. Pak Ridwan Kamil juga udah ada waktu itu, jadi udah gubernur ya, Pak Ridwan Kamil juga udah datang. Dan itu tuh salah satu yang wah ternyata alhamdulillah tercapai, padahal kondisinya itu aku udah jadi alumni. Udah jadi alumni dan dipanggil lagi sama kampus buat nge-MC acara itu. Itu sih. Dan kalau cita-cita dari awal masuk kuliah, alhamdulillah tercapai untuk jadi MC wisuda Unpad. Itu alhamdulillah juga tercapai. Tapi yang paling besar sih yaitu MC di depan Ibu Menteri, itu sangat luar biasa. Berarti pencapaian yang paling luar biasa di kehidupan Teh Asti pun ya salah satunya ya dari dunia public speaking juga. Betul. Dan salah satu ada juga nih kalau misalnya di kehidupan itu alhamdulillah salah satu cita-cita dari almarhum papa itu bisa tercapai gitu, karena dan itu aku ngerasa kayak itu adalah salah satu pencapaian aku yang luar biasa, karena kan secara fisik almarhum sudah tidak bisa melihat aku gitu kan, tapi aku bisa menyelesaikan yang menjadi keinginan beliau, yaitu aku lulus jadi sarjana. Aku juga bisa agak sedih, maaf jadi melo. Dan aku juga bisa menyelesaikan cita-citanya aku yang dulu almarhum belum pernah sempat lihat. Dan aku pun sempat juga di dunia presenting. Aku news presenter di salah satu TV digital, dan itu semua tercapai setelah almarhum sudah tidak ada. Jadi pencapaian untuk sampai dengan saat ini yang aku rasa sangat luar biasa untuk diri aku itu adalah aku bisa menyelesaikan apa yang almarhum dulu inginkan gitu. Itu sih. Jadi mellow padahal kita lagi seneng-seneng. Masya Allah, Teh Asti ini benar-benar luar biasa banget. Teh Asti ini bukan hanya cuma cantik paras, tapi juga cantik hatinya. Amin, Masya Allah. Amin, Dan insya Allah. Almarhum ayah juga pastinya bangga banget ngelihat Teh Asti bisa kayak sekarang kayak gini. Dan semoga almarhum juga diterima segala amal ibadahnya. Dan juga bahagia di atas sana ngelihat putrinya. Luar biasa. Terima kasih. Oke nih Teh. Lanjut, kalau boleh tahu nih, bisa cerita ke kita mungkin adakah special person yang benar-benar menjadi model dan motivator nih buat Teteh sehingga bisa Teh Asti tuh bisa menjadi sukses gitu kayak sekarang ini. Dan mungkin nih Teteh pengen sapa-sapa, mungkin boleh dong Teh di episode kita kali ini nih. Tentu dong. Kalau misalnya sosok yang paling membuat aku termotivasi untuk aku melakukan segala hal ini, ya tentunya balik lagi sama orang tua aku, karena dari dulu apapun yang aku lakukan itu untuk mencapai kebahagiaan mereka gitu, papa ataupun mamah ya. Dan ketika aku berjalan tanpa doanya mamah, aku tidak akan bisa seperti ini gitu. Dan ketika aku berjalan tanpa ada support yang sangat luar biasa dari papa, aku pun gak akan bisa jadi perempuan yang bisa berjalan sendiri di luaran sana yang sangat luar biasa. Aku baru temuin banyak hal yang aku gak tahu. Jadi kalau untuk siapa yang paling memotivasi hidup aku dan sampai akhirnya aku bisa seperti ini yang sangat istimewa, tentunya kedua orang tua aku. Untuk mamah yang masih ada
yang aku selalu doakan sehat selalu, melihat semua sampai akhirnya mungkin nanti aku mencapai apa yang belum aku bisa capai. Semoga mama juga masih bisa lihat itu, bisa mendampingi aku. Dan tentunya papa yang selalu ada di saat apapun, kapanpun, yang selalu mensupport aku, yang selalu bilang perempuan itu harus kuat, apalagi seorang perempuan, seorang kakak, punya adik, harus kuat katanya gitu. Dan gak boleh takut sama apapun, karena semua manusia itu sama gitu. Almarhum selalu bilang kayak gitu, harus selalu kuat dan gak boleh takut apapun selagi kitanya betul, kita benar, kita jujur, ya jalan aja gitu. Gak usah takut apapun, dan jangan sampai kita juga menyakiti hati orang lain. Itu yang selalu dipesankan sama almarhum kayak gitu. Dan mamah juga yang selalu, mamah selalu doain teteh, mamah selalu doa itu. Jadi dua orang itu ya orang tua kita, mungkin Nay juga kayak gitu ya Nay ya. Pasti. Semua yang aku lakukan sampai dengan detik ini sih alhamdulillah aku kasih untuk semuanya, untuk mama dan juga papa, karena ya aku nggak bisa ngasih apa-apa lagi kecuali mungkin hasil ini perjalanan aku yang semoga juga selalu baik dan selalu berkah, menjadi pahala juga untuk almarhum papa di sana, kayak gitu sih. Dan tentunya nggak cuman itu kan ya. Ada orang-orang yang sangat luar biasa juga di balik ini semua. Aduh, maaf ya. Ada dari yang pertama dari guru SMP juga, Bu Sativa, terima kasih sudah mendorong Asti sampai dengan bisa seperti ini. Yang akhirnya bisa mengenal diri Asti sendiri. Dan tentunya makasih juga untuk semua guru dari di SMP juga, bapak dan ibu guru semuanya juga sudah mensupport Asti juga. Dan untuk di SMA pun begitu. Terima kasih buat Bu Tati juga. Bu Tati waktu itu SMA Asti kelas 1 sama Bu Tati wali kelasnya, terus juga sama Pak Endang Jamaluddin juga. Terima kasih udah jadi wali kelasnya Asti, udah tahu Asti kalau nyebelinnya Asti kayak gimana, tapi tetap masih sabar. Tentunya juga buat Bu Eva yang selalu mensupport Asti untuk jadi seperti ini. Dan teman-teman yang lain juga, teman-teman juga, terus bapak ibu guru semua di Yayasan Pendidikan Al-Masum, khususnya SMP SMA, terima kasih banyak. Mungkin Asti belum bisa ngasih apa-apa, semoga semuanya hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan bapak dan ibu guru, jadi berkah juga untuk bapak dan ibu guru semuanya. Apa ya, aku cuma bisa bilang makasih gitu aja sih ya. Karena kalau memang aku mungkin tidak di sini dan tidak bertemu dengan beliau-beliau, aku pun tidak akan bisa seperti ini, kayak gitu. Aduh, jadi berlinang air mata ya. Ngomong-ngomong masalah orang tua memang sensitif juga. Sensitif banget sih ya, sensitif banget. Kayak harus sayang banget sama orang tua, itu harus pasti. Betul banget. Masya Allah ya Teh, barakallah Teh Asti. Ternyata di balik special personnya Teh Asti tuh ada person yang sangat-sangat memang sangat baik dan sangat-sangat inspiratif ya untuk kehidupan Teh Asti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan berkahnya Teh untuk orang-orang yang sangat inspiratif dan sangat-sangat berharga mungkin ya di kehidupan Teh Asti. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin terakhir nih ya Teh, terakhir setelah kita sedih-sedih, ada nggak Teh tips spesial nih atau kata-kata mutiara mungkin ya, kata-kata motivasi nih dari Teh Asti buat generasi Masum, termasuk untuk aku nih yang bentar lagi mau keluar juga SMA. Semoga semangat Fikom Unpad juga naik. Amin ya Allah. Tunggu banget. Amin. Ada ya Teh, boleh dong. Sedikit tips. Enggak tips sih ya, ini apa ya namanya, bukan kata mutiara juga karena aku bukan penulis puisi juga, tapi intinya sih buat generasi Masum,
seperti yang Almasum suka bilang, jadilah dirimu sebaik-baiknya dirimu sendiri. Itu harus selalu dipegang, karena jangan sampai kita ingin selalu menjadi seperti orang lain, karena kita sendiri punya jalannya sendiri, kita juga punya tingkat kesuksesan kita sendiri, jalannya juga beda, definisi suksesnya pun berbeda. Jadi tetap jadi diri sendiri yang baik, yang jujur, itu pasti. Dan harus selalu berusaha. Ketika kita berusaha, jangan menuntut hasilnya akan selalu bagus, tapi serahkan juga sama Allah. Itu sih, karena semuanya itu balik lagi sama Allah gitu. Itu aja paling ya. Karena itu yang jadi aku, semua akan indah dan akan jauh lebih indah pada waktunya. Jadi nggak usah dipaksa-paksain, nanti juga akan dapat momennya masing-masing. Masya Allah, gitu. seperti lagu Rizky Febian, indah pada waktunya. Indah pada waktunya, betul. Ya, Generasi Masum, itu tadi bincang-bincang kita bareng Teh Asti Azhar. Wah, keren banget Teh Asti. Dan Teh Asti ini setelah kita berbincang-bincang, merupakan seorang pribadi yang sangat-sangat humble, sangat-sangat disiplin ya sama waktu, tuh sangat-sangat menghargai waktu, dan juga sangat-sangat totalitas ya kalau melakukan segalanya nih Teh Asti. Dan tadi kita dapat kata-kata yang kata-kata yang wow, yang mutiara, yang luar biasa. Apa dong ya dari Teh Asti? Lagi-lagi kita ngedenger, dan best quote-nya tuh tetap jadilah dirimu sebaik-baiknya dirimu sendiri ya teman-teman. Dan kami aturkan terima kasih pada Teh Asti Azhar yang udah menyempatkan waktunya nih sibuk-sibuk buat datang ke Masum Podcast episode kali ini. Terima kasih juga ya, makasih juga buat Masum Podcast ya. Teteh langsung. Semoga Teteh sehat selalu dan sukses terus juga nih untuk kedepannya ya Teh. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Yayasan Al-Masum Bandung Tercinta dan juga Masum University Podcast Studio yang sudah memfasilitasi kita dengan sangat-sangat luar biasa di episode kali ini. Dan juga buat semua generasi Masum nih yang stay tune nonton dari awal sampai sekarang nih, sampai akhir. Makasih banyak ya udah nonton. Thank you. Dan buat teman-teman yang punya saran dan kritik nih, atau mau request special guest siapa lagi yang bakalan kita undang ke Masum Podcast ini, boleh aja langsung komen di kolom komentar. Dan kayaknya kita memang sudah harus berpisah. So, see you at the next episode, dan pastinya bareng aku, Azahra Naila, di Masum Podcast. Podcastnya Generasi Masum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.